Nabi SAW bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiya Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban." Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya jilid 1 halaman 326 dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim di jilid 4 halaman 559. At-Tabarani menyebutkan dalam Al-Awsat di nomor 4763. Hadis ini teman-teman sekalian memiliki makna yang agung tentang bahayanya orang yang sombong. Dan sombong ini congkak, ujub, bangga diri, ya. Ini semuanya adalah sikap yang buruk. Ada sesuatu yang dari dalam diri manusia dikenal dengan congkak. Jadi kalau dasarnya fitrahnya tidak baik, bahasa kita mungkin membahasanya congkak. Dari dalam jiwanya memang sudah tidak suka. Dia tidak suka orang lain lebih dari dia, kemudian dia pun akhirnya mencibir orang lain dengan mulutnya, dengan tatapan matanya, dengan sikap isyarat tangannya atau apa saja. Dan ini berbahaya karena ini terbentuk dari kecil. Ada juga yang sifatnya eksternal, penyebab dari luar, seperti ujub, bangga diri. Itu karena ada penyebab dari luar, ya. Mungkin karena dia pakai sepatu baru, tas baru, mobil baru, ya. Untuk penampilannya Allah SWT berikan paras wajah yang tampan ataupun cantik, ataupun kulit yang bersih dan seterusnya. Ini bisa membawa orang kepada kesombongan. Dan dalam Islam tidak boleh seperti itu. Kapan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada kita, baik paras wajah, rambut, ya, warna kulit, apa saja, ya, kepintaran, ya, kecerdasan, harta, keturunan, ini semua bukan untuk berbangga-bangga dan bukan untuk sombong, tetapi semua itu untuk disyukuri dan ditutupi, ya. Bukan malah dipamer gitu. Karena memamer sesuatu itu bisa mengundang hasadnya orang lain. Seperti banyak orang memamer kemesraannya di medsos sama pasangannya, tanpa dia sadari sebenarnya dia sangat terancam dengan hasadnya orang lain. Dan kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain, penyakit hasad, karena mayoritas umatku meninggal gara-gara itu. Dan hati-hati dari penyakit ain, karena dia bisa membuat manusia masuk ke dalam kuburan dan membuat unta masuk ke kuali. Dan ini berat sekali. Dan kita tahu fasilitas sihir sekarang adalah foto-foto ini. Maka harusnya seseorang hati-hati. Kadang-kadang karena dia berbangga dengan kemesraannya, dengan ini dan itu, akhirnya bisa, kalau ibadah bisa jadi riya, kalaupun untuk kelebihan dunia bisa mengundang hasadnya orang lain. Kita nggak tahu siapa yang hasad, ya. Dan ini sulit sekali. Kalau kita tahu siapa pelakunya dan kita minta air wudhunya dan kita berwudhu, insya Allah bisa sembuh dengan izin Allah SWT. Sebagaimana pernah saya jelaskan masalah itu. Tetapi kalau kita tidak tahu, maka ini sedikit rumit, ya. Dan harus ruqyah syar'iyah dan berjalan. Allahu a'lam berapa lama Allah berikan kesembuhan. Maka harusnya hati-hati di sini, ya. Baik itu dari sisi sombong sendiri. Dan pernah Nabi SAW ditanya, apa itu sombong sebenarnya? Maka kata Nabi SAW, ya, menghina orang lain dan menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya terhina gara-gara dia salah, kemudian akhirnya dia menindas orang itu, ya, maka ini kezaliman dan ini kesombongan, ya. Dan maksiat yang paling pertama dimaksiati Allah SWT adalah kesombongan, di mana iblis sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Dia membangkang. Allah mengatakan itu aba wastakbar. Iblis itu menolak dan sombong. Waktu Allah tanya, kenapa kau tidak mau sujud dengan yang aku ciptakan dengan kedua telapak tanganku? Dia mengatakan, aku lebih baik darinya. Aku dari tanah, aku dari api, sementara dia dari tanah. Dan ini kesombongan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengusir dia dari, ya, langit yang tadinya dia datang untuk mendengar informasi, kemudian menyebarkan di muka bumi, ya. Karena dulu sebelum Nabi SAW diutus, semuanya jin bisa naik ke langit bertemu dengan malaikat, kemudian mengambil informasi dari mereka. Tapi setelah Nabi SAW diutus, semua pintu langit ditutup. Itu dijelaskan dalam surah jin tentang masalah itu. Kemudian teman-teman sekalian, ada hadis juga riwayat Bukhari Muslim, hadis qudsi, di mana Allah SWT berfirman, kata Nabi SAW, sombong itu adalah pakaianku dan keagungan adalah sarungku. Siapa yang menyaingiku di situ, maka aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Jadi kalau kita Allah SWT berikan kelebihan, maka kita makin merendah. Jadilah seperti padi, makin berisi maka makin menunduk.
Kita bukan menghinakan diri, tapi kita tidak menghina orang lain. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sombong ini banyak jenisnya. Di antaranya merasa diri lebih hebat dari orang lain, merasa diri lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar. Ya, itu juga bisa. Atau memang dia bangga dengan keterampilan yang dia miliki. Seperti dia mengubah cara jalannya, ya, penampilannya. Ya, itu disebutkan dalam hadits ini. Kata Nabi SAW, siapa yang membanggakan diri dan congkak dalam gaya jalannya, niscaya ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya, Allah murka di sini bukan marah saja, murka itu di atas marah. Ya, artinya sangat berbahaya, sangat terancam Allah SWT akan hukum dia. Bagaimana kalau teman-teman melakukan pelanggaran di kantor, kemudian dipanggil oleh dirutnya secara khusus, ya, untuk disidang, maka itu berat sekali. Apalagi terancam untuk dipecat sementara kita butuh untuk biaya istri, anak dan seterusnya. Maka keadaan di akhirat jauh lebih berat daripada itu. Karena di sana hanya ada surga atau neraka, tempat penyiksaan abadi neraka atau tempat nikmat abadi surga. Dan penentuannya dari sekarang. Di antara hal yang menghalangi orang masuk dalam surga adalah kesombongan ini. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau pakai sepatu baru nggak usah dibunyi-bunyiin di lantai. Ya. Kalau pakai baju baru biasa saja, gitu kan. Mobil baru nggak usah dibuka terus kacanya, ya, supaya kelihatan oh Bapak itu baru ganti mobil. Atau klaksonnya bunyi terus, ya, supaya orang tahu. Atau apalah, ya. Maka tidak perlu semua. Kita boleh menikmati nikmat yang Allah berikan, tapi jangan sampai sombong. Bahkan sebuah hadis yang sahih yang lain, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk ke dalamnya. Ya, apalagi masuk ke dalamnya. Maka hati-hati. Kadang-kadang ada orang begitu, subhanallah, dia anggap remeh temannya di sekolah, di kelas misalnya, atau yang selevel sama dia, sama-sama dosen misalnya, sama-sama pengurus masjid, sama-sama pengurus majelis taklim, sama-sama ustaz, ya, sama-sama siapa saja. Kadang-kadang syaitan memang menggoda orang untuk terjerumus dalam satu dosa dengan orang yang selevel dengan dia, ya, yang masuk di masalah persaingan. Mungkin muadzin akan hasad dengan muadzin yang lain karena menganggap suaranya lebih bagus tuh misalnya. Atau ketua yayasan bersaing dengan calon-calon yang lainnya. Begitu juga dengan para ustaz-ustaz, banyak sekali dai-dai yang bersaing satu sama yang lain. Dan itu subhanallah tidak akan membawa berkah pada dakwanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan para pendeta dan pastor yang akhirnya di zaman sebelum kita dulu, dari orang-orang Nasrani, mereka jadi hancur, bahkan mereka jadi tidak bisa berdakwah lagi karena Allah bilang bagian bainahum, karena hasad di antara mereka. Jadi sebenarnya harusnya menjadi contoh yang baik.